وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ikhwani fillah, akhwati fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Ahad bertepatan dengan hari yang ke-6 di bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah. Kita diberi kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, memupuk keimanan, menambah ketakwaan, dan merawat tauhid serta menjaga fitrah kita dari kerusakan-kerusakan. Terlebih kajian kita membahas tentang akidah dan tauhid yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, yang kemudian disusun ulang dan dirapikan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dengan judul Fawaidul Fawaid. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan juga seluruh keluarga beliau dan juga pengikut beliau yang senantiasa mengikuti dengan baik, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwani ahibai, barakallahu fikum. Pagi hari ini kita akan membacakan bab ke-9 atau pasal ke-9. Nah, iya, pasal ke-9 di bab yang pertama. Pasal ke-9 diberi judul Faslun Fawaidut Tauhidi fid Dunya wal Akhirah. Manfaat tauhid yang bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Manfaat, faedah, buah dari tauhid yang bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Dari judul kita sudah bisa melihat akan keutamaan tauhid, buah dari tauhid, manfaat besar dari tauhid yang itu bisa dirasakan di dunia dan di akhirat, tidak terlepas dari
at-tauhid. Maka segala kemanfaatan di dunia dan segala kemanfaatan di akhirat itu dengan tauhid. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Penulis mengatakan at-tauhidu mafza'u a'daihi wa awliyaihi. Tauhid adalah mafza'. Mafza' maknanya dijelaskan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala di catatan kaki di situ, di hasyiah footnote. Makna dari mafza adalah huwa ma yulja'u ilaih. Huwa ma yulja'u ilaih. Mafza artinya sesuatu yang kita berlindung padanya. Al-luju' artinya adalah kembali dan mendekat, merapat untuk berlindung dan mengambil manfaat darinya. Itu makna mafza. Menariknya di sini penulis rahimahullah mengatakan, kembali ke atas ya, at-tauhid mafza'u a'daihi wa awliyaih. Tauhid adalah tempat berlindung. Tauhid adalah mafza' bagi musuh-musuh tauhid, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa awliya'uh, dan juga mafza' bagi wali-walinya yang mencintai tauhid, yang mewujudkan tauhid, yang berkomitmen di atas tauhid dari kalangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga pengikut setianya dari kalangan ahli tauhid al-muwahhidin. Ini menarik. Menarik ya. Jadi tauhid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu manfaatnya dirasa oleh, tidak hanya oleh orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah yang lurus. Tapi tauhid juga dirasakan manfaatnya oleh musuh-musuh at-tauhid dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini kita mungkin baru dengar. Sebagian antum mungkin baru dengar. Karena selama ini yang kita tahu tauhid manfaatnya bagi orang-orang bertauhid tentu saja. Orang-orang yang berkomitmen di atas tauhid. Orang-orang yang loyal kepada tauhid. Orang-orang yang berjuang menegakkan tauhid. Orang-orang yang tampil di garda terdepan untuk membela tauhid. Orang-orang yang menjaga tauhidnya. Nah, itu sudah sering kita dengar. Tapi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ternyata tauhid juga dirasakan manfaatnya oleh musuh-musuh tauhid. Naam. Ini menarik. Menunjukkan kita itu tidak bisa lepas dari tauhid. Maka jangan sekali-kali meremehkan at-tauhid, meremehkan, mengkerdilkan kajian tauhid, dan merasa bosan dari pembahasan tauhid karena besar manfaatnya. Nah, kalau tauhid itu bisa dirasakan manfaatnya, tidak hanya oleh orang-orang beriman, bertauhid, lurus akidahnya, namun juga dirasakan oleh orang-orang yang sesat penyimpangannya,
melenceng akidahnya, rusak tauhidnya, bahkan memposisikan dirinya untuk memusuhi dakwah tauhid, memerangi ahli tauhid. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Apakah manfaat yang dirasakan sama atau berbeda bentuk manfaatnya, porsi manfaatnya? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Fa amma a'da'uhu fa yunajjihim min qurabid dunya wa syada'idiha. Adapun musuh-musuh tauhid, mereka bisa merasakan manfaat tauhid berupa apa? Apa wujud manfaatnya? Tauhid menyelamatkan mereka dari kesusahan dunia, sempitnya kehidupan dunia. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat yang menjadi bukti yang jelas dan terang benderang akan hal tersebut. Di antaranya yang beliau sebutkan surah Al-Ankabut ayat 65. Dan ini mewakili ayat-ayat yang lain yang serupa dengannya. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Naam. Maka ketika mereka orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrikin, fil fulki, berada di atas perahunya di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak, yang ombak itu menakutkan, saking tingginya sampai setinggi gunung, diombang-ambingkan. Mereka merasa tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Mungkin itu adalah akhir kehidupan mereka di dunia. Tidak bisa mengarah ke arah yang dituju karena ombak besar di tengah lautan, diombang-ambingkan ke sana kemari. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kita tidak tahu. Rasulullah SAW dan para sahabat juga nggak tahu. Tapi Allah yang memberitahu, karena Allah pencipta mereka dan Allah mengetahui segala sesuatu. Apa kata Allah? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di kondisi seperti itu, kondisi yang sangat genting, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, lahuddin. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan kepada Allah ad-din. Ad-din sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan ad-du'a, memurnikan doa hanya kepada Allah. Tiba-tiba mereka lupa dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat. Mereka lupa dengan Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Nasr, dan berhala-berhala yang biasa mereka datangi, mereka kunjungi. Tempat-tempat keramat, kuburan orang-orang saleh yang biasa mereka datangi, itu mereka semua lupa. Tiba-tiba mereka hanya mengingat Allah. Ini orang-orang kafir ini. Dan Allah yang menceritakan, karena Allah mengetahui kondisi mereka
di tengah lautan dalam keadaan diombang-ambingkan oleh ombak dengan segala ketidakpastian. Maka mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apa ini namanya? Tauhid. Ini bukan tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah. Karena mereka memurnikan, mempersembahkan doa, tauhid uluhiyah, ibadah. Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Falamma najjahum ilal bar, ini dia. Maka ketika mereka diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah. Dengan perantara apa? Dengan perantara ketulusan doa mereka. Ini kan manfaat tauhid berarti ya. Najjahum, ketulusan mereka dalam berdoa, dengan penuh kesungguhan berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Maka Allah selamatkan mereka ilal bar, hingga mereka mendarat di tepi laut, mendarat dengan selamat. Mendarat dengan selamat. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim keselamatan di dunia. Nah, ketika mereka sudah selamat, terdamparlah mereka di suatu pulau yang penting sudah tidak terombang-ambingkan oleh ombak. Karena kalau di tengah laut tidak stabil, kalau di daratan stabil. Selamat berarti. Ketika sudah selamat, idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali syirik. Syirik apa? Syirik dalam al-uluhiyah. Karena ini ayat bicara konteksnya tadi doa ibadah. Berarti syirik mereka kembali syirik dalam ibadah. Berdoanya kembali ke sosok-sosok yang dikeramatkan. Apakah itu orang soleh, apakah itu tempat-tempat yang keramat dan seterusnya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa tauhid itu sebab keselamatan. Nah, di sini Ibnu Qayyim hanya menyebutkan yunajjihim min kurabid dunya. Artinya keselamatan atau manfaat yang dirasa oleh orang-orang kafir, yaitu manfaat tauhid, itu hanya sebatas di dunia saja. Namun mereka tidak merasakan manfaatnya di akhirat. Padahal manfaat di akhirat itulah yang abadi. Itulah manfaat yang hakiki. Itulah manfaat yang sejati. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kemudian ayat ini memberikan faedah kepada kita. Jika orang-orang kafir di kondisi yang sangat pelik, kondisi genting, kondisi sangat gawat, kemudian mereka di kondisi seperti itu hanya teringat Allah, sehingga mereka berdoa kepada Allah. Naam. Lalu mereka dikabulkan permohonannya, doanya, yaitu minta keselamatan, minta dientaskan
dari musibah yang menimpa mereka. Lalu kenapa kita yang mengaku muslim, beriman kepada Allah, tidak teringat kepada Allah ketika ditimpa musibah? Teringatnya kepada dukun fulan, orang pinter A, B, C. Teringatnya kepada tempat keramat, dan seterusnya. Dan kenapa kita ketika berdoa di kondisi-kondisi sulit, di masa-masa sulit yang kita lewati, kenapa sebagian kita berdoa dengan tidak penuh keyakinan? Sementara mereka yang Allah ceritakan dalam ayat ini, orang-orang kafir, berdoa dengan penuh keyakinan. Saking yakinnya sampai hanya Allah yang disebut-sebut dalam doanya. Selain Allah tidak disebut. Jangan sampai kita yang mengaku muslim ini kalah keyakinan kita akan Allah Maha Mampu mengabulkan doa kita, mengentaskan kita dari kesulitan, mengangkat musibah yang menimpa kita. Maka hadirkan keyakinan yang kuat dalam doa, dan juga hadirkan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan selainnya. Ini ayat menunjukkan kondisi orang-orang musyrik, orang-orang kafir di masa lampau lebih mending daripada orang kafir, orang musyrik di masa sekarang. Dengan kata lain, orang kafir, orang musyrik di masa sekarang lebih parah kesyirikannya, kekufurannya, penyimpangan akidahnya dibandingkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulu. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulu, mereka berbuat kesyirikan itu di masa-masa normal, stabil kehidupannya. Ketika kondisinya baik-baik saja, normal semuanya, lancar-lancar, itu mereka syirik. Tapi di kondisi genting, di kondisi serba sulit, di kondisi mencekam, ya, mereka bertauhid, meskipun tauhid mereka tidak bermanfaat di akhirat, hanya di dunia saja. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik sekarang, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka terus-menerus. Di masa senggang, di masa normal, stabil, lancar-lancar saja, mereka berbuat syirik. Tapi ketika kondisi genting, kondisi mencekam, kondisi serba susah, kesyirikannya bertambah. Yang biasanya usahanya lancar, mendatangi tempat keramat mungkin hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi ketika ekonomi sulit, dagangan tidak laku, usaha apa-apa tidak ada yang jalan, maka sebulan bisa 2 kali atau bahkan seminggu 2 kali mendatangi tempat keramat. Lebih parah. Makanya mungkin di antara antum ada yang bertanya-tanya setelah kita membaca ayat ini, apa ada sekarang ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika ditimpa musibah maka mereka tiba-tiba hanya ingat Allah? Jawabannya tidak ada. Ini kondisi orang-orang kafir terdahulu. Ini kondisi orang-orang musyrik di masa lampau yang Allah ceritakan
agar kita mengambil pelajaran. Naam. Kemudian sebenarnya banyak pelajaran dari ayat ini, cuman yang terakhir ingin saya sebutkan adalah kesyirikan itu menjadikan otak itu rusak. Bodoh orang itu karena kesyirikan. Semakin syirik semakin bodoh, semakin jahil. Kita lihat kenapa ini orang-orang musyrik ini tidak berpikir ketika mereka berdoa kepada Allah dan melupakan selain Allah dalam doanya di tengah-tengah lautan lepas, diombang-ambingkan oleh ombak. Pada akhirnya mereka selamat dengan sebab itu. Kenapa mereka tidak berpikir untuk kemudian meneruskan tauhidnya agar mereka tidak hanya selamat di dunia namun juga selamat di akhirat? Tidak terpikirkan, saking bodohnya mereka. Itulah kesyirikan. Dia menyebabkan kerusakan otak. Kerusakan otak yang kita takutkan bukan kerusakan otak karena ada penyumbatan, ada ini itu pecah dan seterusnya, stroke. Tapi yang lebih parah dari itu adalah kerusakan otak disebabkan cacatnya akidah, disebabkan bobroknya tauhid, disebabkan keroposnya keimanan. Itu yang harus kita takutkan. Kalau kerusakan otak karena penyumbatan ini itu, paling mentok mati sudah. Tapi kalau kerusakan otak disebabkan tauhidnya yang rusak, ini menyebabkan sesuatu yang mengerikan dunia dan akhirat. Karena setelah mati pun masih berlanjut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, belum sempat bertobat darinya, Allah tidak mau mengampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, masih ada kesempatan. Mungkin Allah ampuni, mungkin juga tidak. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya nikmat tauhid. Tayyib, itu manfaat tauhid bagi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang kedua, wa amma awliya'uhu fa yunajjihim min kurubatid dunya wal akhirati wa syada'idiha. Adapun bagi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, orang-orang beriman, bertauhid, yang lurus akidahnya, maka manfaat tauhid itu bisa mereka rasakan dunia dan akhirat. Mereka diselamatkan dengan sebab tauhid dari kurubat, kesusahan, kesulitan dalam kehidupan dunia, wal akhirati dan akhirat, wa syada'idiha dan segala kegentingan yang ada padanya, yakni pada kehidupan di akhirat. Nah, Masya Allah, inilah dia manfaat yang sejati, ya. Jadi jangan salah paham dulu di awal, ya. Kalau tauhid bisa dirasakan manfaatnya bagi orang beriman dan orang kafir, kalau begitu ya, gak ada bedanya. Kalau begitu ya gak apa-apa jadi kafir, toh nanti merasakan manfaatnya. Itu salah besar. Manfaat yang dirasakan oleh orang-orang kafir akan tauhid itu hanya sementara. Itu pun jika mereka bertauhid. Kalau mereka sama sekali tidak bertauhid, ya tidak akan merasakan manfaatnya. Iya. Nah, karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik terdahulu itu tauhidnya sesaat, sesekali. Naam. Adapun orang beriman, mereka bertauhid sepanjang waktu. Naam. Walidzalika fazi'a
Kita lanjutkan. Berkata penulis rahimahullah, walidzalika fazi'a ilaihi Yunusu fanajjahu Allah min tilka dzulumat. Oleh karena itu, ya, Nabi Yunus alaihissalam berlindung kepada Allah dengan perantara tauhidnya. Dengan perantara tauhidnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Sungguh aku mengakui akan kezalimanku. Ucapan yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang menyebabkan apa? Fanajjahu Allah min tilka dzulumat. Allah selamatkan dia Yunus alaihissalam dari kegelapan yang ada di dalam perut ikan besar itu yang menelannya alaihissalam. Itu satu contoh. Contoh yang lain, wa fazi'a ilaihi atba'ur rusul, dan betapa banyak pengikut setia para nabi dan rasul yang mengimani para rasul dan mengamalkan syariatnya, mereka juga diselamatkan oleh Allah disebabkan mereka senantiasa bertauhid. Fanujju bihi mimma udziba bihil musyrikun fid dunya wa ma uidda lahum fil akhirah. Maka mereka diselamatkan oleh Allah bihi, dengan sebab tauhidnya. Diselamatkan dari apa? Dari azab yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrikin di dunia, dan juga Allah selamatkan mereka dari azab yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang musyrikin di akhirat. Berarti selamat dunia akhirat dengan sebab tauhid. Kemudian beliau menyebutkan sebuah faedah berharga. Faedah emas dari kisah dibinasakannya Fir'aun, la'anahullah. Walamma fazi'a ilaihi fir'aunu inda mu'ayyanatil halak wa idrakil gharaq lam yanfa'hu. Ketika Fir'aun mengakui keesaan Allah, ketika Fir'aun menampakkan tauhidnya, di saat kematian sudah di depan mata, mu'ayyanatil halak, kematian sudah di depan mata, wa idrakil gharaq, dan ketika dia ditenggelamkan, lam yanfa'hu, tauhidnya tidak bermanfaat, terlambat sudah, sia-sia sudah. Kemudian beliau berkata, perhatikan ya, ini ucapan sangat berharga, garis bawahi. Li'annal imana indal mu'ayanati la yuqbalu. Keimanan yang baru disadari, baru datang, baru dimunculkan ketika sudah melihat kematian, itu tidak diterima. Jadi jangan beriman menunggu ketika sudah melihat malaikat maut, tidak diterima. Kenapa? Karena tadi manfaatnya hanya dirasakan di dunia, sementara dia sudah berada di gerbang pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena alam barzah adalah awal dari kehidupan akhirat. Oleh karena itu dulu ketika kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, keimanan terhadap hari akhir barometernya apa? Mengimani segala sesuatu, segala peristiwa setelah kematian. Ketika seseorang beriman dalam keadaan sudah berada di gerbang meninggalkan dunia ini, tidak bermanfaat keimanannya. Manfaatnya sudah selesai. Nah,
Karena tadi manfaat di akhirat itu hanya untuk orang beriman. Maka Nabi SAW apa beliau, sabda beliau sebagaimana dulu pernah kita baca di Riyadhus Shalihin bab taubat. Innallaha, apa kata Nabi SAW? Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, pengakuan keimanan seorang hamba, malam yugharghir, selama roh itu belum sampai kerongkongan. Kalau arwahnya sudah sampai kerongkongan, Allah tidak terima taubatnya, pengakuannya, keimanannya. Terlambat sudah. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah melengkapi penjelasan tentang hal ini dengan membawakan teks lengkap ayatnya, yaitu di surah Yunus ayat 90 sampai 92. Dan 3 ayat. Allah berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa." Kami selamatkan Bani Israel dari ditenggelamkan oleh air laut. Maka kemudian Fir'aun dan tentaranya mengejar Bani Israel itu, baghyan wa adwan, dengan penuh kezaliman, melampaui batas dan permusuhan. Hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika mereka ditenggelamkan di lautan. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Perhatikan, ini ucapan Fir'aun yang Allah abadikan. Kita nggak tahu kondisi segenting apa. Bahkan mungkin Nabi Musa beserta pengikutnya mungkin nggak tahu juga kalau Fir'aun sempat mengucapkannya. Tapi Allah yang Maha tahu, maka Allah ceritakan. Fir'aun sempat berkata, amantu, sudah saya beriman, saya percaya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau, ya Allah. Amantu bihi Banu Israel, aku beriman seperti keimanan Bani Israel, seperti keimanan Musa. Wa ana minal muslimin, saya menjadi bagian dari orang-orang yang Islam. Muslimin ay muwahhidin. Karena Islam itu ada 2 makna ya, ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya tauhid. Maka agama semua nabi dan rasul adalah Islam, yaitu agama tauhid. Ana minal muslimin, yani ana minal muwahhidin. Apa kata Allah? Ayat setelahnya, Al-an. Apakah baru sekarang kau mengatakan itu? Al-an. Wa qad asaita qablu, sedangkan engkau telah bermaksiat sebelumnya. Engkau telah membangkang sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau bukan termasuk orang-orang Islam. Engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kesyirikan itu hakikat berbuat kerusakan di muka bumi. Maka sungguh sangat bodoh mereka yang mengatakan, kita gak merugikan Anda kok, kita datang ke kuburan keramat kita ini itu gak merugikan Anda, kecuali kalau kita nebang pohon, kita ini tambang itu nanti banjir macam-macam, merugikan Anda. Ini kan kita datang ke kuburan, gak ada yang dirugikan. Kesyirikan itu yang menyebabkan Allah mendatangkan bencana. Itu yang sesungguhnya. Jadi jangan meremehkan syirik, karena Allah mengatakan syirik itu termasuk perbuatan merusak di muka bumi.
Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini, hari di mana engkau mati, wahai Fir'aun, kami awetkan tubuhmu, yaitu tidak sirna, tidak dimakan tanah, tidak hancur. Tujuannya apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau wahai Fir'aun menjadi tanda kekuasaan Allah, tanda akan benarnya dakwah para nabi dan rasul bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Idealnya orang itu kalau melihat jasad Fir'aun, kemudian dia bisa mengambil pelajaran, terus dia beriman, bertauhid, berislam, tidak syirik, tidak kufur. Idealnya. Tapi Allah menakdirkan, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan orang itu lalai, tidak bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda yang telah kami Allah berikan, tampakkan. Nah, jadi pelajarannya tadi ya, ditekankan oleh penulis rahimahullah, al-iman indal mu'ayyanah la yuqbal. Keimanan yang datang setelah kematian itu, di saat kematian itu tidak bermanfaat. Ada pelajaran penting juga dari pernyataan Ibnu Qayyim beserta dalil yang menjadi dasar pijakan. Perhatikan ini. Semua orang kafir, semua orang musyrik, semua musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh Islam, mereka merasakan apa yang dihadapi oleh Fir'aun. Meskipun dia ateis, ya, tidak percaya adanya Tuhan, pada akhirnya dia akan percaya di saat kematiannya. Semuanya merasakan itu. Fir'aun hanya contoh saja, satu contoh. Bukan berarti hanya Fir'aun saja yang kemudian iman terlambat. Semua orang kafir. Mungkin sekarang mereka bisa mengolok-olok Islam, mengolok-olok yang disembah oleh kaum muslimin, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat ini mereka merasa agama mereka yang paling benar, Tuhan mereka yang paling layak disembah. Tapi ingatlah, di saat mereka berhadapan dengan kematian, mereka akan mengakui keyakinan mereka salah. Lalu mereka mau mengikuti keyakinan orang Islam, namun terlambat. Semuanya mengalami itu. Jadi kisah Fir'aun ini sebuah pelajaran berharga. Di dalam kisah Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita kondisi semua orang kafir, semua orang musyrik di saat kematiannya. Semuanya pada akhirnya beriman, namun tidak bermanfaat imannya, tidak diterima. Nah, At-tauhid sabilun najah. Kita lanjutkan. Tauhid adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya bisa ditempuh dengan mentauhidkan Allah. Berkata penulis rahimahullah, hadhihi sunnatullah fi ibadih. Ini adalah ketetapan Allah bagi hambanya. Allah menetapkan jalan keselamatan dengan mentauhidkan Allah.
Dan tauhid tidak bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Maka perlu kita terus menerus ngaji tauhid, belajar tauhid. Gak ada orang bisa mewujudkan tauhid, menegakkan tauhid, merealisasikan tauhid nggak ngaji. Terutama ngaji akidah tauhid, gak ada. Mustahil. Makanya dulu kajian Ahad pagi dulu, kita pernah hataman kitab apa dulu? Yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Situd Durar min Usuli Ahli Al-Athar. 6 mutiara dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah. Di antaranya apa? Dari 6 itu, di antaranya apa? Masih ingat? Nailus su'dat bil ilmi. Kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan diraih dengan ilmu. Ya. Dan ilmu itu antum tahu semua di usul salasah, ilmu paling utama 3. Ma'rifatul abdi rabbah, ilmu tentang tauhid, mengenal Allah sebagai Rabb yang berhak disembah satu-satunya. Kemudian mengilmui tentang sunnah, ya, mengilmui tentang Rasul SAW dan ajarannya, yaitu al-Islam. Ini satu paket, makanya syahadat itu ada 2 kalimat. Gak mungkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah terwujud tanpa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya ada tauhid ala para nabi dan rasul, ada tauhid ala Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, tauhidnya orang-orang musyrik, ya. Nah, jadi Allah sudah menetapkan, menggariskan, memastikan, sudah distempel sudah, bahwa tauhid adalah jalan keselamatan. Jangan mencari jalan lain. Ada orang sakit sudah parah sudah, berobat ke dokter, ke ini itu, tabib, gak dapet. Terus dia akhirnya mengambil keputusan pengobatan alternatif. Ternyata ritualnya syirik. Berarti dia telah memilih jalan yang tidak selamat. Ya kalau kemudian dia sadar tobat sebelum wafat. Kalau sampai wafatnya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata penulis, fama dufiat syadaitud dunya bimithli tauhid. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kekacauan, kesedihan, kesulitan, problematika kehidupan di dunia seperti tauhid. Gak ada. Hanya tauhid satu-satunya. Walidzalika kana du'aul karb bitauhid. Oleh karena itu Nabi SAW kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa problem, beliau senantiasa berdoa dengan menyebut-nyebut tauhid. Catatan kaki nomor 3. Ada gak tuh? Gak ada. Terjemahan gak ada ya? Yang dimaksud adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dari Abul Aliyah tabi'in. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang bawa kitab aslinya, kitab Arabnya mungkin ada, cuman gak disebutkan teks hadisnya ya, hanya takhrijnya saja. Riwayat Bukhari Muslim gitu aja dari Ibnu Abbas. Nabi itu kata siapa? Ibnu Abbas, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karab. Nabi itu sering, karena itu pakulinan ya, kebiasaan. Kata para ulama,
ahli sastra bahasa Arab, ilmu balaghah, kalau ada kana, khobarnya berupa jumlah fi'liyah, itu maknanya sering. Maknanya sesuatu yang kerap kali dilakukan, menjadi kebiasaan, rutinitas. Nah, ini gaya bahasa ya. Rasulullah itu sering kalau menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu yang sulit dicari jalan keluarnya, beliau berdoa, La ilaha illallah Al-Azim Al-Halim, La ilaha illallah Rabbal Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbas Samawati wa Rabbal Ard wa Rabbal Arshil Karim. Baru setelah itu menyebutkan permintaannya, permohonannya. Tapi diawali dengan itu. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Al-Azim Al-Halim, yang maha agung, maha lembut, maha santun. La ilaha illallah Rabbal Arshil Azim, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Rabb, pencipta, penguasa arsy yang agung. La ilaha illallah Rabbas Samawati wa Rabbal Arshil Karim, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Rabbas Samawat, Rabbnya langit, pencipta, penguasa, pengaturnya langit, wa Rabbal Ard, pencipta, penguasa, pengaturnya bumi, wa Rabbal Arshil Karim, Rabbnya arsy yang mulia. Jadi kalau Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ditimpa problem, selalu kalau doa diawali dengan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa da'watu dzinnun, bukan hanya nabi kita saja, nabi dan rasul sebelum kita. Di antaranya doanya Dzunnun. Dzunnun ya Nabi Yunus yang ditelan ikan nun, hanya disebut Dzunnun. Tadi ya kita bacakan tadi, yang diucapkan Nabi Yunus berulang kali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, di catatan kaki disebutkan, diriwayatkan Tirmidzi, Ahmad dengan sanad yang hasan. Ya. Menurut Syekh Ali Hasan, sanadnya hasan. Nah, allati mada'a biha makrubun illa farajallahu karbahu bitauhid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah seseorang berdoa dikala ditimpa kesulitan, kemudian dalam doanya dia menyebutkan tauhid, kecuali pasti Allah akan memberikan jalan keluar, mengentaskannya dari kesulitan. Jadi pelajaran bagi kita ikhwan, bahwa di antara adab berdoa itu apa? Diawali dengan kalimat-kalimat tauhid. Misalnya Allahumma inni as'aluka alladzi la ilaha illa anta. Nah, gitu ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang mana tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Baru kita sebutkan permintaan. Itu adab dalam berdoa. Ora langsung jaluk ngono. Ya boleh langsung minta, tapi secara adab kurang. Nah, ini adab penting, karena adab-adab dalam berdoa itu termasuk sebab peluang besar diijabahnya doa. Makanya apa? Kata Ibnu Abbas tadi, kana yaqulu, Nabi itu sering indal karb, ketika ditimpa kesulitan, sebelum berdoa mengucapkan la ilaha illallah Al-Azim Al-Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawat Rabbul Al-Ard wa Rabbul Arshil Karim. Sering. Mungkin antum sudah tahu ya, di antara ada berdoa kan memuji Allah. Pujian paling tinggi adalah pujian bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu paling tinggi.
Allah sangat senang jika hambanya mengakui keesaan Allah dalam uluhiyah. Maka sertakan kalimat-kalimat tauhid dalam doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa, kita seolah-olah apa? Ya Allah, ini loh hambamu yang bertauhid, meminta keselamatan, meminta dibukakan jalan keluar. Ya. Orang yang tidak bertauhid saja meminta kepadamu, engkau beri jalan keluar. Inilah hambamu yang bertauhid. Itulah. Jadi seperti itu, hadirkan seperti itu dalam berdoa. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qayyim, fala yulki fil qurab al-idham illa syirk. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Segala kesulitan, terutama problematika yang pelik, rumit, ruwet, jalan keluarnya gak ketemu-ketemu, itu disebabkan syirik. Ini pelajaran ikhwan. Jadi kalau kita itu menghadapi kesulitan apa saja, mungkin ada noda-noda syirik pada diri kita. Harus kita akui. Jangan kita, oh saya gak mungkin syirik, udah ngaji tauhid. Syirik itu lembut. Belum lagi syirik yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa umatnya, syirik yang dia lebih samar daripada jejak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi jangan kita merasa bersih. Nah, ini penting ini ucapan Ibnu Qayyim, segala kesulitan yang kita hadapi itu disebabkan syirik. Makanya kalau kita berdoa agar kesulitan itu diangkat oleh Allah, kita sebut-sebut tauhid. Yang mana tauhid itu adalah apa? Adalah pernyataan resmi kita bahwa kita itu menjauhi syirik. Pernyataan kita bahwa kita itu mengakui kesalahan kita. Makanya tadi doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wala yunji minha illa tauhid. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari segala kesulitan kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa khisnuha wa ghiyathuha. Nah, maka tauhid adalah pelindung, penjaga, benteng, tameng bagi seluruh makhluk. Wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Selesai. Dengan demikian pasal ke-9. Pasal ke-10 agak panjang, insyaallah kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.